Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya nih? Baik ya, insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, ini pada dari mana aja nih, teman-teman? Dari Medan. Ada yang Medan. Masya Allah. Lumayan ya berarti. Iya. Kalau nggak salah kemarin ada yang ini juga ya, dari Riau juga ya? Medan, Ada. Riau. Oh, Dari Pekanbaru. alhamdulillah. Oke ya. Baik, saya mulai aja ya acaranya. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan kepada semuanya, khususnya Pak Agung selaku direktur dari akademi kita dan juga Mas Sandi nih selaku trainer kita ya dan programmer di akademi kita yang telah menyediakan waktu gitu buat kita bisa mengadakan webinar kali ini. Oke. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya buat hadir di webinar kami. Oke, perkenalkan nama saya Adi Setio Prasojo dan saya di sini sebagai moderator dari webinar kita. Nah, sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu. Jadi berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke, semuanya perlu diketahui juga ya, dan buat info teman-teman juga bahwa ini acara webinar ini diselenggarakan oleh akademi kita. Dan apa sih itu akademi kita? Akademi kita itu adalah salah satu lembaga kursus yang di bidang IT atau di bidang teknologi gitu ya. Jadi teman-teman nih nanti yang pengen kursus di akademi kita, nanti info lebih lengkapnya itu akan saya sampaikan di akhir sesi dari webinar ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung buka aja acara webinar kali ini dan akan saya serahkan kepada Bapak Agung Nugroho selaku direktur dari akademi kita untuk memberikan sepatah dua patah kata dari beliau sebagai opening dari acara webinar kita ini. Oke, untuk Pak Agung Nugroho saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adi. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah bisa Pak. Jelas. Jelas. Hari ini saya tidak sedang di kantor gitu ya. Saya lagi ada agenda lain begitu bersama salah satu lembaga pendidikan juga di Tangerang. Saya ada di Marina hari ini. Mohon maaf mungkin tadi tidak bisa panjang. Kebetulan acara di sini juga masih membutuhkan beberapa event lagi untuk saya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman yang hadir pada webinar kali ini. Selamat untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktunya. Saya pastikan Anda sedang berada pada track yang tepat untuk mempelajari apa yang disebut sebagai pengenalan terhadap Arduino. Gitu ya. Akademi kita memang bergerak di bidang IT, tidak hanya sebagai lembaga kursus, tapi kita juga banyak sewa-sewain aplikasi buatan kita. Ya, jadi ada jargon kita learn, use, and implement. Nah, maknanya learn tadi yang kursus ini memang kita adakan ya, tidak melulu untuk profit oriented, kita lebih kepada sharing knowledge kepada teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ini menjadi media buat kita untuk berbagi begitu ya. Bisa jadi yang hari ini mendengarkan event kita sebagai peserta, kalau Anda tertarik ya, Anda juga bisa menjadi pembicara. Nah, tentu beberapa hal harus kita pastikan terkait dengan apa yang akan dimaterikan. Jadi benar-benar sebagai wadah untuk learning, pembelajaran. Jadi Mas Adi, kemudian Mas Sandi ini juga adalah lulusan coding class yang kebetulan kita
bidangi gitu ya. Jadi saya pengajarnya dulu, ngajarin Mas Adi dan Mas Andi. Atas ketertarikan Mas Andi dan Mas Andi ini terhadap pendidikan, terhadap perkembangan teknologi, akhirnya mereka menyediakan waktu untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama berbagi. Karena menurut saya belajar yang paling tepat itu ya dengan berbagi ilmu. Tentu tidak hanya bermanfaat buat kepada kita sendiri bisa tampil, tidak hanya itu juga, tapi kepada banyak orang yang kemudian ikut menikmati atau menjadi ide atau kemudian menjadi penyemangat buat para pendengar. Ya, ilmu yang bermanfaat sangat luar biasa faedah. Selanjutnya terkait dengan Arduino ini yang saat ini ya memang belum menjadi industrial base ya, belum menjadi industrial base di dalam teknologi controller, akan tetapi sudah mulai banyak ya digunakan bahkan di dunia teknologi, di dunia industri juga untuk kondisi-kondisi yang tidak begitu berat atau lingkungannya masih bisa masuk dalam temperatur atau variabel-variabel lain yang diizinkan oleh Arduino. Ya. Tapi ini menjadi satu pintu, gitu ya, pintu yang kuat. Bahkan saya melihat beberapa perangkat yang dijual publik saat ini di dalamnya itu ada controller yang memang di sana ada Arduino-nya. Untuk itu pertemuan KRI ini kita membahas Arduino dasar ya. Saya berharap sih nanti juga ada lanjutan-lanjutan yang lain yang bisa ditampilkan oleh teman-teman semuanya, teman-teman akademik kita, atau mungkin pendengar hari ini yang sudah nanti berhasil membuat produknya, membuat karyanya bisa berbagi. Sampaikan saja ke tim kita di Mas Adi bahwa saya punya produk, saya siap berbagi kepada yang lain. Ini tentu akan menjadi bermanfaat buat Anda dan juga bermanfaat buat masyarakat. Gitu. Saya tidak akan berpanjang-panjang, Mas Adi. Saya pikir waktu kita juga terbatas. Sementara kemarin saya melihat materinya si Mas Andi ini cukup detail begitu ya. Saya harap waktu yang kita punya beberapa jam ke depan ini dimanfaatkan dengan sangat luar biasa. Tolong buat juga agenda-agenda tanya jawab sehingga bisa lebih bermanfaat begitu ya, karena tentu penjelasan yang kita berikan bisa jadi masih ada beberapa yang kurang dimengerti, bisa kemudian dibuka pintu tanya jawab. Mudah-mudahan webinar-webinar yang kita selalu adakan ini bermanfaat buat banyak orang, khalayak ramai, dan akhirnya menjadi amal baik kita ya, jadi pelayanan kita kepada sesama, dan kemudian menjadikan nilai tambah buat semuanya, baik itu pembicaranya, baik itu lembaganya, dan tentu paling utama adalah pemirsanya. Demikian Mas Adi yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemampuan untuk mengabsorb ilmu dengan lebih mudah, dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat di masa depan. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Mohon maaf, saya tidak bisa panjang lebar karena masih harus menghadiri event yang ada di sini. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Baik. Oke, langsung saja ya, kita akan masuk nih ke sesi utama kita, yaitu bersama Kak Sandi ya. Bagaimana Kak Sandi, sudah siap? Oke Mas Adi, terima kasih. Langsung aja nih mulai, gimana nih Mas? Ayo. Oke, jadi silakan Mas Sandi, mulai saja nggak apa-apa. Oke Mas. Ayo gimana, udah pada nyiapin komputer atau laptopnya belum? Nih, ayo. Coba share kalau udah dong. Gimana nih, nggak ada responnya nih? Mana nih? Udah belum? Ini udah. Oke, terima kasih Masnya. Langsung aja Mas, coba buka. Sebentar, saya
Udah kelihatan belum nih share screen saya? Tampil. Oke. Coba di sini Proteus yang dipakai kebanyakan pada pakai Proteus berapa ya? Kalau boleh tahu ya. 8. 8. Oke, coba langsung aja buka Mas Proteus Terus 8-nya. 8, Bang. Coba langsung aja buka Proteus 8-nya. Apaan lo bersihin flash? Ada. Offline itu yang main di samping di botliner. Udah dibuka semuanya gimana? Oh, yang belum diselat. Oke. Agak nyolek, Mas. Oh iya, ya Mas. Saya tungguin Mas. Ini yang belum diinstal, coba simak videonya dulu ya. Nanti soalnya di akhir ada tutorialnya, saya share lengkap dari awal sampai akhir. Gimana? Udah dibuka 108-nya? Udah. Yang lainnya gimana yang lainnya? Siap, sudah, Bang. Oke. Kalau begitu coba nih klik schematic chapter. Sudah? Oke nih, di sini nih ada icon yang seperti ini. Dia namanya schematic chapter. Silakan langsung diklik. Jika sudah nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Gimana? Sudah seperti ini tampilannya? Halo? Mas, Mbak? Gimana awalnya, Mas? Udah Bang. ini tampilannya? Udah Bang. Kok nggak tahu pasti yang dibilang. Ayo Mas, Mbak, gimana nih? Udah seperti ini belum tampilannya? Awalnya gimana, Mas? Awalnya coba klik yang ini Mas, schematic chapter nih. Ya, udah. Udah. Yang icon ini. Kalau udah nanti dia tampilannya bakal seperti ini, seperti saya ini nih. Sudah? Gimana Mas, Mbak? Sudah? Mas izin bertanya, kalau Ya boleh. biar dua layar gimana? Satunya Proteus, satunya biar ngedengerin dari Mas presentasi gitu. Bisa nggak? Halo? Ya Mas? Ya biar sayanya ada presentasi terus saya sambil buka Proteus gitu, bisa nggak? Ya Mas, sebentar Mas, saya coba Mas. Kalau mau buka dua Windows bisa pakai ini ya, tombol Windows sama arah panah. Tombol Windows. Oh ya, oke, terima kasih ya. Ya sudah. Mas, saya buka schematic capture kayak ini, Mas. Gimana tuh? Yang mana tuh? Coba. Nih, ulangin lagi ya. Schematic capture. Nah, gini. Oke, coba. Coba di new project aja Mas. File, new project. Coba. Sudah? Di mana? File. Klik file. Klik file, Ya, new project. new project coba. Mana? Sudah? Oke, itu Masnya kasih nama, kemudian klik next aja Mas.
Sudah? Oke, Udah ada. sama kan? Oke nih, yang lainnya gimana? Sudah? Gimana yang lain? Sudah? Oke, langsung aja kita coba klik huruf P ini nih. Klik icon yang mirip huruf P. Nanti akan muncul jendela Speak Device. Sudah semuanya? Ikon apa, Mas? Icon yang bentuknya huruf P. Di sini nih. Sudah keluar? Gimana, Mas? Nggak bisa, Mas. Ini, Mas. Yang bentuknya huruf P ini, Mas, nih. Nih katanya nih. No libretis font. Oh, coba Masnya close dulu prosesnya. Close dulu. Di mikrofonnya masih mute. Gimana, Mas? Ya, suaranya nggak Oke, dengar. Mas, nih. Tadi setelah klik dan muncul jendela Speak Device, coba Mas Mbaknya ketik Arduino. Kalau si library-nya sudah diinstal dengan benar, maka dia akan muncul 2 buah Arduino seperti ini. Gimana? Sudah gimana? Sudah seperti ini, Mas Mbak. Kalau belum, coba Mas Mbaknya install library-nya. Seperti saya contohkan seperti ini. Kemarin kan sudah dikasih link download-nya ya sama adminnya ya. Nah, kemarin sudah ada ini kan? Sudah. Library for Proteus. Sudah ada kan? Sudah pada download kan? Kalau sudah, ini langsung aja diekstrak, nanti akan muncul sebuah folder dengan nama ini. Kemudian langsung aja pindahkan file 2 ini ke lokasi instalan dari Proteus-nya masing-masing. Di sini saya contohnya lokasi instalannya di sini. Proteus 8, kemudian data, library. Nah, paste di sini. Kalau sudah dipindahkan di situ, otomatis ketika Mas Mbaknya buka Proteus 8 atau Proteus 7, itu dia akan muncul Arduino Uno di library Speak Device tadi. Oke, udah pada paham sampai sini semuanya? Atau ada yang masih ketinggalan? Gimana nih? Oke, paham. Paham, Mas. Lanjut aja. Oke. Coba ketik Arduino, kemudian klik 2 kali dari library-nya nih. Klik 2 kali, nanti dia akan muncul di bawah huruf P tadi. Di bawah huruf icon P tadi ini. Nah, sementara yang kita perlukan, coba setelah ketik Arduino, coba ketik resistor. Nanti dia akan banyak daftarnya. Pilih aja yang namanya benar-benar resistor nih. Kayak gini. Klik lagi 2 kali, kemudian kita cari LED. LED kita pilih yang
animasi biar memudahkan kita buat tahu itu nyala atau enggak. Nah, di sini ada LED yellow active animate. Nah, sini ada ya LED yellow. Coba diklik 2 kali lagi. Kemudian coba cari button. Klik lagi 2 kali sehingga daftar komponen kita ada 4, ada Arduino, button, LED, dan resistor. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Mas, pelan-pelan Mas, bentar Mas. Oh iya. Oke. Gimana Mas? Sampai mana nih Mas? Udah sampai sini atau? Saya belum ekstraknya nih, belum bisa Mas. Oh, belum bisa ekstrak. Gimana tuh maksudnya tuh, Mas? Bentar. Oke Mas, coba Masnya ikutin video dulu ya Mas. Ikutin video dulu Mas, biar nanti di akhir kan kita share tutorialnya dari awal sampai akhir. Coba Masnya ikutin dulu Mas videonya Mas. Nah, setelah ada keempat komponen ini, coba pilih satu, misalnya Arduino. Klik di sembarang tempat, tapi di dalam persegi kotak ini. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian tarik lagi komponen yang lainnya seperti resistor, drag masuk ke sini, dan LED. Sementara yang kita pakai cuma Arduino, resistor, dan LED. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kita zoom biar lebih jelas. Udah kelihatan seperti ini? Kira-kira sudah pada sampai sini? Kelihatan. Oke. Kemudian ini kita hubungkan satu sama lain. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk menggunakan pin Arduino nomor 7 aja. Di sini. Nah, di sini kan ada nomor 0, 1, 2, sampai dengan 13. Kita coba dengan yang nomor 7. Jangan lupa ganti nilai resistornya dengan klik 2 kali dari angka 10K ini. Akan muncul nilai seperti ini. Kemudian langsung saja ganti 220. Lalu klik OK. Ini dimaksudkan untuk memberi hambatan sebagai pengaman dengan nilai yang tidak terlalu besar. Oke, sudah sampai sini. Kemudian tambahkan ground. Tambahkan ground di klik ikon terminal mode di sini. Di sini ada pilihan default, input, output, power, ground, dan lain-lain. Nah, silakan pilih ground yang ini, kemudian klik saja tadi di sembarang tempat dan hubungkan komponen LED. Ingat ya, penghubungannya harus seperti ini. Jangan sampai salah nih kaki-kakinya nih. Kalau sudah seperti ini, kemudian bentar. Bentar ya. Oke, sebentar. Kalau sudah seperti ini, langsung aja kita buka software Arduino IDE-nya. Sudah pada install semua kan ini software Arduino IDE-nya? Sudah. Oke, langsung saja buka Mas. Biar lebih jelas kita seperti ini.
Sudah kebuka? Share videonya. Kenapa? Sudah Mas, sudah di-share videonya. Tayangannya belum melihat, nggak ada nih. Oh, mungkin sinyal Masnya kurang bagus Mas, jadi videonya masih loading. Oke, setelah muncul Arduino seperti ini, silakan Mas Mbaknya klik file, kemudian new. Maka akan muncul jendela baru nih Arduino yang isinya cuma file setup dan kosongan seperti ini. Gimana, sudah sampai sini? Gimana yang lain? Sudah sampai seperti ini? Lanjut, Kak. Oke. Gas. Nah, di sini sebelumnya itu biasanya cara mudahnya untuk mengoding Arduino itu pastikan pertamanya Mas Mbaknya itu tulis seperti ini. Nah, define spasi komponen yang digunakan, komponen spasi pinnya. Nah, ini format penulisan buat inisialisasi si komponennya. Oke, langsung saja kita coba di sini. Hashtag atau pagar define. Misalnya tadi komponennya kita beri nama LED. Langsung aja ketik LED dan kemudian ketik pinnya. Tadi kan kita pakai pin nomor 7 ya. Langsung aja di sini beri nomor 7. Oke. Ini buat inisialisasi kalau pin 7 adalah LED. Pin 7 kita beri nama dengan LED. Oke, kalau sudah, kemudian di dalam file setup ini nih, di dalam file setup ini itu fungsinya buat konfigurasi pinnya. Apakah dia digunakan untuk input ataupun output. Nah, format penulisannya seperti ini. Pin M besar mode dalam kurung komponen tadi, koma huruf besar input ataupun output. Nah, seperti ini. Jangan lupa tambahkan tanda titik koma di akhirnya. Oke, kita tes langsung di sini. Pin mode dalam kurung LED sesuai dengan tadi. Dan dia kita buat sebagai output. Nah, kurang lebih seperti ini, tambahkan titik koma. Jika sudah, kita beralih ke void loop-nya. Nah, di dalam void loop ini, kita isi dengan codingan yang akan kita buat nanti. Fungsi-fungsinya ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita coba untuk menyalakan sebuah LED ini di pin 7. Caranya, karena ini adalah pin digital yang kita pakai ya. Pin 0 sampai dengan pin 13 itu di Arduino itu disebut dengan pin digital. Kemudian nah di sini pin A0 sampai dengan A5 itu disebut dengan pin analog. Karena di sini yang kita pakai itu digital, berarti kita bisa kontrol si outputnya dengan perintah digital huruf besar W, kemudian tulis bright seperti ini, spasi dalam kurung komponen tadi. Oke, kita tulis dulu formatnya. Formatnya seperti ini. Digital bright spasi dalam kurung komponen tadi, koma logikanya apakah dia mau diberi 1
atau 0. Atau bisa juga kita dengan ganti seperti high dan juga low. Nah, oke, kita bahas ini. Apakah kita akan menggunakan 1, 0? Sebelumnya penggunaan ground di sini itu tuh diartikan dihubungkan dengan tegangan 0 volt atau terminal 0 volt pada si Arduino-nya. Kemudian ini kan simbol ground-nya kan seperti ini. Nah, untuk simbol VCC-nya itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini VCC atau di Arduino itu disebut dengan pin untuk tegangan 5 volt. Itu biasanya diartikan sebagai 1 untuk bahasa digitalnya. Sedangkan ground atau 0 volt di Arduino itu diartikan sebagai 0 buat digital value-nya. Nah, di sini kan kita lihat nih, untuk menyalakan sebuah output, itu tuh kita perlu, misalnya sudah diberi 0, berarti harus diberi 1. Contoh seperti LED ini. Kan di sini kan LED kan sudah kita hubungkan dengan ground ya, di sini ya. Itu artinya si LED sudah menerima 0 di sisi negatifnya nih. Dia sudah menerima 0. Kemudian untuk menghidupkannya kita perlu memberikan nilai 1 pada pin 7. Jadi pin 7 akan memberikan 1 atau high kepada LED. Kemudian si terminal negatifnya LED sudah mendapat 0. Maka itu akan membuat si LED ini menyala. Oke, contoh lebih jelasnya bisa kita simulasikan terlebih dahulu nih. Benar apa enggaknya nih si LED kalau diberi 1 oleh VCC atau 0 oleh ground akan menyala. Coba buat rangkaian sederhana seperti ini. Nah, coba kita buat rangkaian sederhana seperti ini. Nah, kalau sudah, bisa kita klik play untuk simulasinya nih. Di bawah ini nih, play. Langsung aja. Play. Ada error ya. Oke, berarti si Arduino harus diisi dulu codingannya. Oke, kita skip dulu yang simulasi LED. Langsung aja kita kasih nilai 1 dari Arduino-nya. Oke, di sini tadi formatnya seperti ini ya. Digital write dalam kurung komponen spasi koma spasi 0 atau 1. Digital write LED koma 1. Jangan lupa tanda titik koma. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita verify dengan mengklik icon yang bentuknya seperti tanda sini. Coba diklik. Nah, bisa diberi nama untuk menyimpan ataupun kita cancel saja untuk mengcompile si codingannya aja tanpa menyimpannya. Gimana, sudah sampai tahap verify? Yang lainnya gimana? Halo Mas, Mbak, gimana yang lainnya? Sudah sampai sini? Tahap verify? Nah, di sini ada keterangan don't compiling. Itu artinya di codingan ini tidak ada error. Jadi bisa dioperasikan ke Arduino-nya. Nah, sekarang kita butuh hasil compile dari si codingan ini. Yang formatnya itu .hex. Nah, seperti ini. File ini biasanya kita cari di, coba Mas Mbaknya klik file, preference.
Nah, di sini ada show verbose output during compilation. Silakan dicentang compilation untuk mengetahui lokasi output dari si compile tadi. Kalau dicentang, kemudian langsung aja klik OK. Nah, di sini nih tadi kan sudah saya centang nih. Di sini akan keluar nih keterangannya. Di sini akan keluar keterangannya di Nah, ini dia. Bisa dilihat di sini, Mas. Di sini ada .eap, .hex, .clf. Nah, coba Masnya cari nih lokasi filenya si ini user app data local temp, dan bisa sesuai dengan tadi ya lokasinya masing-masing ya. Cari aja yang formatnya .hex. Coba nih kita cari nih ya di file kita. C user app data local temp. Local temp Arduino build 12.6.80. Oke. Nah, ini nih 12.860. Di sini ada banyak filenya nih, ada format EAP, ELF, hex. Nah, nanti yang kita gunakan untuk simulasi Proteus itu yang formatnya ini, .hex. Ini yang akan kita gunakan untuk Proteus nih, yang formatnya .hex. Langsung aja nih kita coba nih cari di Proteusnya. Klik 2 kali si Arduino-nya. Kemudian pada bagian program file nih kita coba browse dari si lokasi hex tadi. Tadi kan di C user app data local temp ya, local temp. Nah, ini Arduino build sekian. Oke, ini sketch ini .hex. Klik 2 kali. Nah, kalau udah klik OK. Kemudian diklik simulasikan, deploy. Nah, di sini akan terlihat si LED-nya akan menyala karena dia tadi kita beri 1 pada pin 7 dan dia sudah mendapat 0 dari ground-nya. Gimana yang lain sudah sampai sini? Gimana Mas, Mbak? Sudah sampai sini? Halo? Gimana nih yang lain nih? Gimana nih? Belum. Paham, Bang. Emang pada saya mana nih Mas? Ketinggalannya di mana ketinggalannya? Coba bisa di-share gimana? Tinggalan di ekstrak. Tapi udah paham, tapi paham. Oke. Ya itu nanti bisa dilihat tutorialnya dari awal sampai akhir. Kalau sekiranya video ini apa dari tahap sampai sini nih, ada yang perlu ditanyakan, langsung aja tanyakan Mas Mbak ya. Nah, coba sekarang kita coba kalau misalnya tadi si LED-nya nih kita beri nilai 0 ya. Di sini kita coba nih kita beri nilai 0. Coba apakah dia akan mati? Compile lagi. Verify. Oke, sudah. Nah, setelah compile, Mas Mbaknya nggak usah perlu membrowse file tadi lagi. Cukup menonaktifkan simulasinya. Kan ini kan otomatis si file ini kan udah ke update sendiri ya.
Jadi nggak usah di browse lagi, langsung aja klik lagi play simulasinya. Nah udah nih, dia akan mati LED-nya. Nah tadi kan yang saya bilang ya, si ground ini kan dia udah mengirimkan 0 volt untuk si LED-nya ya. Sedangkan tadi si yang kode yang pertama itu pin 7 kita kasih 1. Itu artinya 5 volt. Nah, sebuah LED kalau misalnya dikasih 5 volt di positifnya dan 0 volt di ground-nya, tentu itu pasti akan menyala. Ini untuk codingan simpelnya seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya si LED kalau kita kasih nilai 0 itu menyala? Tinggal ubah saja rangkaiannya. Coba sekarang si LED-nya kita balik. LED-nya kita beri dia nilai 1 dulu, atau kita sambung di sisi positifnya itu power, kemudian di sisi negatifnya kita sambung langsung ke pin 7. Oke, ini kita hapus aja nih rangkaiannya nih. Kita balik langsung nih si LED-nya. Nah, seperti ini. Di bagian ini ya satunya kita coba kasih power, atau artinya itu kita sudah kasih tegangan 5 volt yang value-nya 1. Dan di bagian negatifnya kita kasih langsung ke pin 7-nya. Jadi rangkaiannya jadi seperti ini nih. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita coba kita kasih nilai 1 di pin 7-nya. Apakah dia akan menyala? Kita lihat. Kita kasih 1 nih di sini. Kemudian langsung aja klik verify seperti tadi untuk mengcompile. Oke, udah. Coba langsung disimulasikan seperti tadi. Langsung saja kita simulasikan, klik play. Nah, di sini dia tidak menyala. Karena dia kita beri nilai 1 pada pin 7. Kemudian di sisi lain, di sisi positifnya, dia sudah mendapat nilai 1. Nah, berarti kan kita harus beri nilai 0 untuk menyalakannya. Ini bentuk dari variasi dari komponen yang kebanyakan dirangkai di luar sana. Jadi belum tentu si komponen itu kita kasih nilai 1 tuh nyala. Ada beberapa komponen yang kita kasih nilai 0 baru dia menyala. Oke, sudah. Kita file lagi di sini. Nah, ya kan, si LED-nya akan menyala. Karena dia sudah mendapatkan kebutuhannya. Sudah ada nilai 0 dari pin 7, sudah ada nilai 1 dari si pin VCC-nya ini. Nah, itu untuk mengontrol output. Nah, sekarang coba kita buat dengan variasi tombol atau input. Langsung aja Mas Mbaknya coba tadi nih yang di list tadi ini komponen, klik button, drag saja atau klik di sembarang tempat. Oke, coba kita di bawahnya LED ini di sini. Nah, untuk rangkaian button itu beda dengan rangkaian LED ya. Karena si button itu punya rangkaian khusus. Gimana caranya si button itu kalau misalnya ditekan akan mengirimkan 1, sedangkan jika dilepas akan mengirimkan 0. Bukan tidak mengirimkan ya, tapi akan mengirimkan 0. Nah, langsung aja kita buat rangkaian seperti ini. Kasih pin VCC atau power di sisi lain dari tips buttonnya. Seperti ini.
Nah, kemudian ambil lagi resistor. Ambil resistor, taruh di sisi lain dari buttonnya. Seperti biasa, ini kita ubah aja nih si hambatannya 1K aja. Oh ya, untuk nilai hambatan di sini tuh kita bisa kita sesuaikan masing-masing ya sendiri. Kalau misalnya 10K kan itu kan artinya 10.000 ohm nih ya. Kalau untuk menyalakan LED dengan tegangan 5 volt itu pasti akan redup. Jadi ini nilai hambatan ini kita bisa sesuai dengan kebutuhan aja. Coba aja kita kasih 200 ohm. Nah, di sisi lain nih si buttonnya itu harus kita kasih ground. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita sambung nih di pertemuan antara si resistor dengan button, kita sambung lagi ke pin yang akan kita gunakan sebagai input. Contoh kita sambung dengan pin nomor 2 di sini. Oke, jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Di button ke pin 2. Kenapa harus diangkat seperti ini? Nah, oke, coba kita lihat dulu nih penjelasannya. Oke, nah kalau nanti si button kita pencet, maka tegangan akan mengalir dari pin VCC ini ke pin nomor 2, ya kan? Nah, begini kira-kira. Ada arus yang mengalir ke pin 2. Itu artinya si pin 2 ini akan mendapatkan nilai 1 dari si VCC ini, pin power tadi. Sedangkan kalau tidak kita pencet, maka si pin power tadi itu kan nggak akan bisa mengirimkan arus ke pin 2 tadi. Jadi si pin 2 itu dapatnya dari sini. Dia bentrok di sini nggak bisa ke pin power, dia langsung bablas ke groundnya sini. Nah, otomatis si pin 2 akan mendapatkan nilai 0 atau 0 volt. Biasanya kita coding untuk inputannya. Oh ya, ini sebelumnya kita coba normalkan kembali rangkaian LED tadi nih di sini. Kita balik lagi seperti semula, si negatifnya dapat ground. Kita balik aja seperti semula, oke. Dapat ground. Nah, oke, jadi total rangkaiannya seperti ini ya, teman-teman. Ada button, ada LED. Jika sudah, langsung aja kita ke coding Arduino-nya. Coba Mas, tadi kan kita sudah menginisialisasi ya si LED di pin 7. Kemudian kita inisialisasi lagi si buttonnya. Bisa kita beri nama misalnya tombol. Pagar define spasi tombol spasi pin yang digunakan, pin 2 tadi. Pin digital nomor 2. Oke, jika sudah. Nah, untuk cara cepatnya ya, biar nggak ngetik lagi itu bisa di copy, langsung copy, paste bawahnya, ganti aja tadi nih, si LED dengan tombol. Dan disesuaikan. Kalau tombol kan tadi kita gunakan sebagai input. Nah, seperti ini kurang lebih. LED sebagai output dan tombol sebagai input. Nah, kalau sudah sampai seperti ini kita hapus dulu nih codingan yang LED-nya. Pertama, kalau untuk tombol itu baiknya kita kasih
variabel lagi atau status dari si tombolnya. Misalnya kita coba pakai ini in. In itu artinya dia integer. Untuk pembahasannya nanti bisa dilihat di tutorialnya ya. Ini kita skip aja langsung apa itu integer. Langsung aja kita ketik in pasti misalnya status tombol. Oke gini. Sama dengan 0. Itu artinya si tombol jadi pencet atau nggak ditekan. Artinya 0. Jika sudah, di void loop-nya langsung aja kita ketik digital. Nah, kalau tadi kan kita kontrol C LED kan sebagai output dia kita berat ya. Kalau tombol itu kita read, jadi digital read. Oke, kalau udah seperti ini, digital read. Digital read tombol. Jangan lupa untuk tadi ini nih si kondisinya. Kita bawa dulu kondisinya. Status tombol sama dengan, nah tadi tuh status tombol sama dengan digital read si tombolnya. Tombol. Jangan lupa tambahkan titik koma. Nah, jadi tadi kan nilai si status tombolnya pertama kita kasih 0 ya. Kemudian di void loop-nya di programnya ini, program yang akan dieksekusi di berulang, itu status tombol kita ganti nilainya dengan si kondisi tombolnya. Di kondisi tombol itu bisa kita baca dengan digital read si tombol. Nah, karena tadi kan pin digital itu kan nilainya 1 atau 0 ya. Jadi nanti kita berkisar antara si value tombol itu berkisar antara antara 1 atau 0. Udah antara itu aja tuh kalau pinnya digital. Nah, untuk logikanya kita coba contoh soal jika tombol ditekan maka si LED akan menyala. Nah, sekarang kita coba ke codingan logika ya. If dalam kurung status tombol sama dengan 1. Karena tadi kalau misalnya tombol itu kita tekan, dia akan mendapatkan nilai 1 dari si pin powernya, dari sininya. Oke. If tambahkan kurung buka kurawal, kemudian enter aja. Nah, gini dia langsung otomatis memberi akhir dari kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita bisa isikan dengan perintahnya. Misalnya, ini kan artinya if 1 jika tombol ditekan, maka LED akan menyala. Langsung aja klik tadi yang sebelumnya, yang awal tadi, digital, bright, apa tuh, LED, 1, titik koma. Oke, udah. Langsung kita compile lagi, coba kita verify. Oke, sudah. Langsung jalankan lagi simulasi di Proteusnya. Klik play. Coba tekan tombolnya. Maka si LED akan menyala. Saat kita lepas, LED tetap nyala. Kenapa? Karena tadi kita tidak menambahkan codingan untuk gimana si LED kalau tombol dilepas. Nah, kalau misalnya kita ingin
mematikan LED ketika tombol dilepas, maka kita harus menambahkan satu codingan lagi, yaitu codingan else. Else langsung saja kurung curl buka, enter. Nah, kita isi ini else di sini. Kita isi dengan si digital bright LED-nya 0. Nah, jadi artinya sekarang jika tombol ditekan, maka si LED akan menyala. Jika tidak, si LED akan mati. Oke, coba kita verify lagi, kita compile. Sudah kita compile, coba kita jalankan lagi simulasinya. Klik tombolnya dan lepas tombolnya. Gimana teman-teman? Apakah sudah sampai sini? Yang lainnya? Belum. Yang lain ada nggak? Yang udah berhasil sampai sini nih? Yang lain? Gimana nih? Saya udah pernah praktek alatnya, cuman kalau di Arduino belum pernah mas. Tapi saya insya Allah udah bisa. Mantap. Maksudnya gimana tuh? Praktek Iya, alatnya tadi. Praktek alat sama ininya Arduino IDE-nya, cuman di software Proteus ini saya belum pernah. Di simulasinya belum pernah ya? Jadi Oke, saya oke. punya ngodingnya. Arduino dari mana mas? Itu pinnya bisa terserah mas. Ya, pinnya bisa terserah. Kalau misalnya pinnya kita sebenarnya langsung aja si nah ini kan tadi kan pin 2 ya. Coba langsung aja ganti pinnya nih, ganti pin. Ya, ganti pin. Ya, ganti pin dengan pin 3 ya, pin 3 atasnya nih. Pin 3, oke. Coba play lagi, play. Terus klik tombolnya. Nah, ya dia nggak nyala, soalnya tadi kan yang decoding kan pin 2 ya kan. Oh gitu. Ya, untuk mengubah praktis tinggal ubah di bagian inisialisasi tadi nih, di bagian inisialisasi tombol. Ganti dengan pin 3. Oh iya. Ya, ganti dengan pin 3. Sini. Kemudian klik lagi compile, verify. Oke, coba langsung. Ini suara saya masih kedengaran nggak ya? Suara saya. Masih. Oke. Coba kita play lagi simulasinya. Klik tombolnya. LED tetap nyala karena tadi si pinnya sudah kita ganti ya di codingannya. Oh gitu ya. Ya. Pokoknya intinya itu pertama kita inisialisasi nih ya di bagian atasnya nih, define. Di sebelum file setup ya. Di sebelum file setup kita inisialisasi si nama-nama komponennya dan pinnya. Kemudian di bagian file setup itu kita konfigurasi apakah si komponennya sebagai output atau input dengan codingan seperti pin mode dan lain-lain ini. Nah, di bagian void loop itu kita isi codingannya. Codingan yang akan berulang karena di sini adalah void loop, loop kan berulang. Codingan yang akan dieksekusi oleh si Arduino dengan berulang. Oke nih, gimana yang lainnya? Apakah ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Mas, kalau yang anak panah itu apa sih yang tadi di Proteus? Oh, ini Proteus, Pak. Anak panah itu power dari power supply atau apa itu? Oh, gini Pak. Jadi kan si coba nih kita bentar Pak. Bentar, saya cari ini ya.
Oke, mohon maaf teman-teman semua, tadi kita terkendala sinyal. Sebentar, sedang kami cek terlebih dahulu, mohon ditunggu. Mohon maaf ya semuanya, barusan ada gangguan teknis karena kebetulan di sini posisinya juga lagi hujan, jadi dari kami mohon maaf. Oke, udah. Kita langsung lagi ya. Hah? Oke, udah. Ini koneksinya udah mulai normal lagi nih. Kita coba. Oke, udah. Udah kelihatan yang lain gimana? Udah kelihatan share screen dari saya? Kelihatan, Bang. Bentar, saya agak nge-lag nih komputer ini. Bentar. Oke, sudah. Udah ya. Tadi gimana tadi terakhir ya? Saya lupa. Tadi ada yang nanya ya, pin power ya. Nah, ini ya nih kita ada gambarnya di sini. Kelihatan semua gambar audionya nih. Iya, kelihatan. Nah, tadi itu kan ada pin power. Pin power itu artinya dia VCC atau 5 volt. Bisa kita lihat bagian ini nih, si Arduino kan punya 5 volt ya di sini ya. Nah, di sini kan ada 5 volt nih di sini nih, pin 5 volt. Oke, kelihatan di sini? Iya. Oke. Sedangkan yang pin ground tadi itu tuh dia ground juga namanya kalau di Arduino ya. Kalau kita ukur ya dia tetap 0 volt. Oke Pak, kurang lebih begitu penjelasan untuk pin power dan pin groundnya. Jadi si Arduino itu sendiri udah punya power dan groundnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyambungin LED kayak tadi, kita cukup nyambungin dengan pin 5 volt atau pin ground yang tadi. Jadi tidak perlu butuh power supply ya untuk rangkaian sederhana seperti tadi. Oke, gimana Pak? Jelas Pak? Iya, jelas. Oke, terima kasih. Oke, yang lain gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Halo Mas Andi. Ya, Mas. Ini saya yang di simulation error, ada errornya nih. Yang mana tuh Mas? Coba di share screen Mas. Oh, nggak bisa nih pakai HP. Simulation errornya kan ada invalid opcode gitu. Opcode. Invalid opcode ya? Itu pas Iya. di mana Mas? Pas di bagian mana tuh? Kan sudah di capture kan, sudah di edit komponen itu, di program filenya sudah masuk ke apa tadi? Hex tadi, .hex tadi. Ya, udah kemudian masuk. Kemudian di running
Baik, mohon maaf tadi terkendala dari sinyal ya. Untuk peserta yang belum mengisi absen, silakan teman-teman isi absen ya. Link untuk absennya sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Oke, maaf tadi ada kendala sinyal lagi ya. Oke, coba kita lanjut. Tadi gimana Mas? Ulangi Mas. Nah ini Mas, Ya, tadi saya ada sudah dari sini sudah di jalan ya. dan running. Nah, ketika di running ada invalid ini nih. Tadi formatnya udah hex belum Mas itu? Sudah, formatnya sudah. Udah hex. Yang di tempat saya di situ. Oke kan? Kurang kelihatan Mas. Running. Ya, coba. Langsung error ya? Iya, tapi lanjut dulu aja Mas, nggak apa-apa, lanjut dulu. Oke, yang lain gimana nih? Ada kendala nggak yang lain? Coba. Arduino-nya belum diinstal Mas. Oke Mas, oke. Proteusnya diinstal bermasalah terus, Pak. Oh, oke Pak, nanti kita bahas di grup ya Pak, di luar dari webinar ini nanti kita bahas. Arduino Ini sudah hanya Proteusnya bermasalah diinstal. ya Pak, sebentar Pak, itu kita bahas nanti di grup ya, di luar dari webinar ini. Oke. Tadi kan sudah diikuti ya tutorial dari awal sampai akhir. Nah, sekarang untuk Yang. Oke, setelah mengikuti tadi tutorial, itu kita ada tutorialnya di ebook kita. Mas Mbaknya bisa akses ebook kita dari share screen saya kelihatan nggak Mas? Kelihatan? Share screen saya kelihatan, Mas Mbak? Kelihatan, Pak. Kelihatan lagi jalan. Nah, tutorial tadi bisa Mas dapatkan itu di web ini ebook.akademikita.com. Coba Mas Mbaknya akses ini untuk mendapatkan ebook gratis dari akademi kita tentang tutorial
tadi dari awal sampai akhir. Nah, ini coba ada e-book ngoding dasar dan trik ngoding Arduino. Ya, Mas Mbaknya klik aja nih ini, klik. Nah, setelah klik, langsung aja ditambah ke chartnya Mas Mbak, tambah ke chart. Oke, setelah ditambah, langsung aja di view di chart. Nah, kemudian di sini kan ada kupon kode ya. Nanti kami akan men-share kupon kode sehingga Mas Mbaknya bisa akses gratis si e-book ini. Nanti kupon kodenya akan di-share di grup oleh Mas Tantio. Nah, di sini Mas bisa diulang nggak, ketinggalan? Oh, oke Mas. Dari akademi kita dari awal. Oke nih, Mas Mbaknya buka webnya nih, ebook.akademikita.com ya kan. Nah, Benar. ya udah seperti ini ya kan. Di sini ada di bagian nih, hot product nih, yang terbaru nih ya, yang kita bahas di webinar kali ini nih. Klik aja nih, klik aja e-booknya, e-book Arduino dasar dan trik ngoding Arduino yang limited edition ya. Langsung aja klik add to chart. Setelah diklik, di view chartnya, ya, di view chartnya. Nah, di sini nih, ya kan? Nanti Mas Tantio akan men-share kupon kode sehingga Mas Mbaknya bisa akses gratis si e-book ini. Nah, caranya gimana? Setelah Mas Mbaknya nanti dapat kupon kode nih, masukkan kupon kodenya di sini ya kan, nanti apa itu. Kemudian klik apply kupon. Ya, klik apply kupon. Setelah di apply kupon nanti langsung Mas Mbaknya klik proses to check out. Ini Mas Mbaknya pilih nih, pilih yang bagian direct bank transfer. Jadi nanti kan setelah dapat kuponnya itu nanti harganya akan menjadi 0 ya, RP0 atau gratis. Mas Mbaknya tinggal isi aja nih Mas. First name-nya siapa, last name-nya siapa, pokoknya ini diisi nih, dilengkapin semuanya. Setelah lengkap, kemudian klik place order. Oke, ini misal nih kita isi namanya. Dan company-nya Indonesia, street address-nya coba kita isi nih. Provinsi Banten, oke. Email address kita isi juga. Nah, setelah kita isi seperti ini, langsung saja Mbaknya klik place order. Nanti akan ada notifikasi seperti seperti berikut nih. Nah, nanti oleh Mas Tantio akan dikirimkan e-booknya, video demonstrasinya, codingannya, pokoknya semua source kodenya gratis. Ya, gimana Mas Mbaknya? Sudah mengerti nih cara buat mengklaim e-book gratisnya? Sudah mengerti, Mas Mbak? Gimana Mas? Ya, Pak. Oke, Mas. Terima kasih Mas. Oke. Nah, Mas Mbak, selain itu kita di sini juga menyediakan e-book lain, Mbak. Nih, kalau misalnya Mas Mbaknya ada tugas kuliah, tugas sekolah, ya kan, project kuliah, bisa dapatkan juga di sini, Mbak. Di sini kita coba ada project, ada e-book yang membahas tentang project Arduino, Mbak. Nah, ini nih. Coba ya kita klik, coba kita cari Arduino. Nah, di sini ada berbagai macam project Arduino. Ada e-book Arduino Project, sistem parkir mobil dengan mode suara. Ada e-book plus kit Arduino Project, sistem parkir mobil dengan mode suara. Jadi kalau Mas Mbaknya punya tugas kuliah atau sekolah nih ya, perlu buat bikin project, itu kita ada e-booknya plus kitnya. Tinggal Mas Mbaknya aja klik. Ini di e-booknya dibahas tutorial dari awal sampai akhir, plus kita
kasih kitnya. Nah, untuk pembayaran itu seperti tadi banyak tinggal di add to chart, kemudian di view chart, di apply kupon kode, di place order dan seperti itu. Ya. Selain itu kita juga punya ini Mas Mbak, ada ebook K3 nih di sini. Ebook K3, ada manajemen risiko, ada yang lain juga tuh Mas Mbak. Dengan si pengarangnya itu Suhatman, Pak Suhatman. Jadi kalau Mas Mbaknya perlu ebook K3 juga kita menyediakan di sini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian Mas Mbak. Kemudian akan saya kembalikan. Boleh nanya Ya. Pak? Oh boleh. Apakah di AK Store ini ada Arduino Kit-nya Pak? Oh ada Pak. Tadi kan. Gimana? Ada Pak. Tadi di sini kita baru menyediakan project. Ini contohnya ini Arduino project. Nah, ini koleksi Arduino dan IoT. Coba Bapaknya klik di sini. Nah, akan muncul tuh Pak. Muncul berbagai macam ebook Arduino, project Arduino, atau kit plus ebook project Arduino. Tinggal Bapaknya pilih aja. Ada yang lengkap nih, ada yang ebook plus kitnya nih yang lengkap nih. Ataupun yang ebooknya aja juga ada di sini. Mesin Arduino-nya Pak yang saya maksud Pak. Apakah si Arduino-nya aja? Ya. Oh itu ada Pak, cuma ini belum kita upload aja. Ini kita usahakan nanti setelah pemberian kupon kita akan usahakan mengupload sedikit Arduino-nya aja. Boleh tambahan mungkin sarannya Arduino berapa yang terbaik untuk saat ini? Oh oke Pak. Yang lain gimana? Ada yang perlu ditanyakan yang lain? Halo Mas, Mbak. Gimana? Halo. Ya, gimana? Ada yang perlu ditanyakan yang lain? Nanti ada rekaman YouTube-nya kan ya? Oh, ada Mas, Mbak. Ya, nanti akan Mas Tangti upload rekaman YouTube-nya. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, kalau Halo Mas. Oh, iya. Kenapa Mas? Kalau ada saya tadi cari di sini di webnya. Ya. Mobil remote penyiram tanaman ada lah. Oh, itu belum kita upload, Mas. Tadi nggak ada saya cari. Nanti upload ya. Oh iya Mas, itu kita usahakan secepat mungkin kita segera upload Mas. Karena ini kita ya. Saya mau beli itu. Oke, iya Mas, mantap Mas. Gimana yang lain? Ada yang perlu ditanyakan? Yang lain? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, saya kembalikan ke Kak Adi Setio Prasojo. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sandi. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Nanti kalau misalkan dari teman-teman pengen tahu lebih lanjut ya terkait Arduino ini, terus pengen mungkin belajar juga terkait Arduino ini, teman-teman bisa nih menghubungin kita lewat nomor admin yang ada di grup WhatsApp teman-teman ya, yang teman-teman juga udah gabung tuh di grupnya. Nah, selain itu sesuai janji saya tadi di awal, saya pengen nge-share terkait kursus atau enggak training apa aja sih yang ada di akademi kita ini. Oh ya, sebelum itu saya mohon sama teman-teman jangan ini dulu ya, soalnya kan kita belum ditutup itu ya. Maaf. Dan nanti kita setelah ini akan adakan sesi foto bareng ya. Jadi tunggu sebentar ya. Oke. Terkait training yang ada di akademi kita nih kurang lebih yang pertama nih kita menyediakan training dan kursus Microsoft Office. Ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, kemudian paket 2-in-1 dari Word dan Excel, kemudian ada paket 3-in-1 dari Word, Excel, dan juga PowerPoint. Kemudian ada juga desain grafis. Nah ini cocok banget nih buat teman-teman yang
hobi banget buat ngedesain. Di sini kita sediakan training dan juga kursus berupa Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, dan juga video editing. Kemudian ada teknisi komputer dan jaringan. Teknisi komputer dan jaringan ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen belajar terkait jaringan-jaringan gitu kan ya. Jadi ada juga nih kursusnya, yaitu yang pertama instalasi komputer dan diagnosa, instalasi jaringan LAN, mikrotik. Nah, kemudian yang terakhir ada juga web programming yang meliputi nih, mastering WordPress, PHP Native plus SQL, PHP Code Igniter plus SQL, ada juga PHP Laravel plus SQL, internet atau digital marketing, microcontroller yang seperti kita barusan ini kita bahas, yaitu salah satunya adalah Arduino, dan juga yang terakhir adalah Android. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik juga gitu kan di bidang robotik dan lain dan sejenisnya gitu, teman-teman juga bisa juga nih daftar di sini. Kita sediakan kelas khusus juga buat di bidang robotik itu. Oke ya, dari saya cukup, tapi jangan lupa nih, kita kan mau dokumentasi. Jadi jangan lupa buat teman-teman buat buka kamera dulu nih. Ayo yang belum buka kita open kamera dulu, kita foto bareng. Oke. 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 Sebentar. Oke ya. Oke, gimana Mas? Oke. Oke, tahan posisinya. Semuanya ini ya. Tunggu dulu, nanti saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya telah join dan menyempatkan waktunya untuk ikut webinar kita. Dan untuk selanjutnya, bila teman-teman pengen tahu info lebih lanjut terkait akademi kita dan juga link maupun video yang barusan kita bareng-bareng saksikan dari trainer kita, yaitu Mas Sandi, nanti di grup WhatsApp dari admin kita akan share linknya ya, dan juga share kupon tadi ya terkait e-booknya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.